Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai teman-teman teman-teman semuanya. semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan video pembelajaran mata kuliah statistika mengenai bilangan baku dan koefisiensi varians. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuzula Nufida Hanif dengan NPM 22203060082. Saya Celia Puntawin Kurniasi dengan NPM 22103060022. Saya Aziza Dinda Amara dengan NPM 22203060067. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai bilangan baku atau Z-score. Bilangan baku adalah bilangan yang menunjukkan tingkat data penyimpangan dari min dalam suatu standar deviasi atau seberapa jauh suatu nilai tersebut yang menyimpang dari rata-rata dengan satuan S. Artinya, semakin kecil bilangan bakunya, semakin kecil juga perubahan variabel tersebut dari nilai minnya. Sebaliknya, semakin besar bilangan bakunya, semakin besar pula perubahan bilangan baku dari nilai rata-ratanya. Definisi dari bilangan baku atau Z-score. Apabila terdapat sampel berukuran N dengan nilai-nilai N, yakni yang memiliki nilai min dan deviasi baku S, maka bilangan baku untuk dapat didefinisikan sebagai berikut. ZI sama dengan XI min X bar per S dengan nilai I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan N. Artinya adalah untuk bilangan baku atau Z-score dari data ke I sama dengan nilai dari data I min X bar atau rata-rata dari data yang kita miliki per standar deviasi. Atau dapat pula didefinisikan sebagai Z-score sama dengan X besar min X bar per S. Dengan keterangan Z-score merupakan bilangan baku, S merupakan standar deviasi, X bar merupakan rata-rata atau min, dan X besar merupakan nilai variabelnya. Untuk yang selanjutnya yaitu teorema dari bilangan baku itu sendiri. Berikut merupakan 3 teorema dari bilangan baku yang dapat digunakan. Untuk yang pertama itu nilai ZI atau bilangan bakunya itu akan bernilai kurang dari 0 apabila XI kurang dari X bar. Kemudian nilai dari ZI-nya itu akan bernilai 0 apabila XI sama dengan X bar. Kemudian nilai ZI akan lebih dari 0 apabila XI-nya itu lebih dari X bar. Untuk teorema yang kedua yaitu sigma ZI dari I sama dengan 1 sampai N sama dengan 0. Teorema yang ketiga yaitu sigma ZI kuadrat dari I sama dengan 1 hingga N sama dengan N min 1. Contoh soal dari bilangan baku atau Z-score. Farida merupakan mahasiswa Universitas Tidar yang mengambil 6 mata kuliah dengan nilai prestasi UTS dan rata-rata kelas sebagai yang disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan keenam nilai dari tabel tersebut, manakah yang lebih baik diperoleh oleh Farida? Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Z-score atau bilangan baku itu kan memiliki rumus XI min X bar per S. Nah, sehingga dari data-data yang kita miliki, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus tersebut. Nah, kemudian didapatkan perhitungannya sebagai berikut. Z-score atau bilangan baku untuk mata kuliah statistika berarti 90 min 80 per 5 sama dengan 2. Untuk Z-score dari bahasa Inggris 82 min 78 per 4 sama dengan 1. Untuk Z-score dari probabilitas 90 min 78 per 4 sama dengan 3. Untuk Z-score dari aljabar 86 min 80 per 6 sama dengan 1. Untuk Z-score dari kalkulus 85 min 75 per 5 sama dengan 2. Dan untuk Z-score filsafat sama dengan 100 min 88 per 6 sama dengan 2. Berdasarkan keenam nilai di atas, dapat dilihat bahwa yang lebih baik adalah mata kuliah probabilitas atau dalam kata lain, kedudukan nilai mata kuliah probabilitas lebih tinggi daripada nilai kelima mata kuliah yang diperoleh oleh Farida. Untuk yang selanjutnya yaitu koefisien varians. Jadi, koefisien varians atau koefisien dispersi adalah perbandingan antara standar deviasi dengan harga mean yang dinyatakan dengan persen. Gunanya untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari meannya atau rata-ratanya. Yang artinya, semakin kecil koefisien variasinya, maka data akan semakin seragam atau homogen. Sebaliknya, semakin besar koefisien variasinya, maka data akan semakin heterogen. Selanjutnya, masuk ke definisi dari koefisien varians.
Jadi, apabila terdapat sekelompok nilai yakni X1, X2, X3 sampai Xn yang memiliki rata-rata X bar dan deviasi baku S, maka koefisien varians atau KV didefinisikan sebagai berikut. Jadi, KV sama dengan S per X bar dikali 100%. Dengan keterangan, KV yaitu koefisien variasi dengan simbol persen, S yaitu standar deviasi, dan X bar yaitu rata-rata. Untuk yang selanjutnya, contoh soal dari koefisien varians. Soalnya itu diketahui data dari dua buah kelompok, yaitu data X yaitu ada 1, 5, 9, 13, 17. Kemudian data dari Y yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Kemudian carilah nilai dari koefisien varians X dan koefisien varians Y. Untuk penyelesaiannya yaitu untuk data kelompok X diperoleh nilai rata-ratanya itu adalah 9, sedangkan nilai deviasi bakunya adalah 6,32. Sehingga nilai dari koefisien varians X adalah KV dari X sama dengan S-nya itu tadi 6,32, terus X bar-nya itu 9. Kemudian dikalikan dengan 100% sama dengan 70,27%. Sedangkan untuk data kelompok Y diperoleh nilai rata-ratanya sama yaitu 9, sedangkan nilai deviasi bakunya itu adalah 5,48. Sehingga nilai dari koefisien varians Y adalah KV dari Y sama dengan 5,48 per 9 dikalikan dengan 100% sama dengan 60,89%. Berdasarkan hasil tersebut, nilai koefisien varians dari X lebih besar dari koefisien varian dari Y, yang artinya bahwa sebaran data pada kelompok pertama lebih renggang dibandingkan dengan sebaran data pada kelompok data tersebut. Untuk latihan soal yang pertama, soalnya adalah nilai ulangan harian Juna disajikan sebagai berikut, yaitu 6, 7, 7, 10, 10, 9, 7, dan 8. Kemudian tentukan angka baku atau nilai Z-score pada nilai 10. Nah, penyelesaiannya adalah pertama-tama kita akan mencari rata-rata atau min dari data-data yang kita miliki. Jadi X bar sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 7 tambah 10 tambah 10 tambah 9 tambah 7 tambah 8 per 8 sama dengan 64 per 8 sama dengan 8. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan minnya, kita akan mencari standar deviasinya. Nah, untuk mencari standar deviasinya itu S sama dengan akar dari 6 min 8 kuadrat plus 7 min 8 kuadrat plus 7 min 8 kuadrat plus 10 min 8 kuadrat plus 10 min 8 kuadrat plus 9 min 8 kuadrat plus 7 min 8 kuadrat plus 8 min 8 kuadrat per 8. Kemudian kita dapatkan S sama dengan akar dari min 2 kuadrat plus min 1 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 0 kuadrat per 8 sama dengan akar dari 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 0 per 8 sama dengan akar dari 16 per 8 sama dengan akar 2. Sehingga didapatkan Z sama dengan X min X bar per S. Kemudian untuk Z-score pada data 10 kita masukkan ke dalam rumus. Jadi Z sama dengan 10 min 8 per akar 2 sama dengan 2 per akar 2. Kemudian kita kalikan akar 2 per akar 2 sama dengan 2 akar 2 per 2 sama dengan akar 2. Jadi angka baku atau Z-score untuk nilai 10 adalah akar 2. Untuk latihan soal yang kedua, Dina adalah seorang siswa SMA Negeri 2 Magelang yang memiliki nilai UTS dan nilai rata-rata kelasnya disajikan dalam tabel berikut. Kemudian, berdasarkan 6 nilai tersebut, tentukan nilai Dina yang lebih baik. Untuk penyelesaiannya, di sini itu kita akan mencari angka baku dari masing-masing nilai yang didapatkan oleh Dina. Kita menggunakan rumus dari angka baku yaitu ZI sama dengan XI min X bar per S. Untuk nilai angka baku yang pertama itu untuk matematika itu sama dengan 85 min 80 per 5,85 sama dengan 0,85. Untuk nilai baku dari bahasa Inggris itu 86 min 82 per 5,67 sama dengan 0,70. Untuk nilai baku dari fisika sama dengan 89
min 81 per 8,98 sama dengan 0,89. Untuk nilai dari angka baku biologi sama dengan 89 min 81 per 8,97 sama dengan 0,89. Kemudian untuk nilai angka baku dari kimia sama dengan 93,85 dibagi dengan 8,78 sama dengan 0,91. Untuk yang terakhir, angka baku untuk nilai PKN sama dengan 86 min 81 per 6,78 sama dengan 0,74. Jadi, berdasarkan 6 nilai tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Dina yang lebih baik yaitu pada mata pelajaran kimia. Untuk soal yang ketiga yaitu, pemilik suatu pabrik baut ingin meneliti dua mesin yang digunakan di pabriknya untuk mengetahui mesin mana yang menghasilkan baut dengan bentuk yang seragam. Apakah mesin A yang menghasilkan baut dengan ukuran 13 cm atau mesin B yang menghasilkan baut dengan ukuran 8 cm? Dari masing-masing baut yang diproduksi dari mesin A maupun B, diambil sampel berukuran 10 dari masing-masing 100 baut. Selama penelitian, baut diukur secara seksama dan ternyata banyak baut yang tidak memiliki ukuran tepat 13 cm atau 8 cm. Dari baut yang berukuran 13 cm, setelah dihitung diketahui bahwa simpangan bakunya yaitu 0,03 cm dan rata-rata 13 cm. Dan dari baut yang berukuran 8 cm, diketahui simpangan bakunya yaitu 0,02 dan rata-ratanya 8 cm. Untuk penyelesaian dari soal berikut yaitu, koefisien variasi baut ukuran 13 cm adalah KVA sama dengan S per X bar, yaitu S-nya yaitu 0,03 dan X bar-nya yaitu 13, kemudian dikali 100%. Hasilnya 0,23%. Kemudian koefisien variasi baut ukuran 8 cm adalah KVB sama dengan 0,02 per 8 dikali 100% sama dengan 0,25%. Jadi berdasarkan hasil koefisien variasi dari mesin A dan mesin B, maka dapat disimpulkan bahwa hasil mesin produksi mesin B lebih seragam daripada hasil produksi mesin A. Berikut merupakan contoh program R untuk menghitung Z-score dan koefisien varians. Pertama-tama untuk memudahkan pengerjaan program R-nya, kita install terlebih dahulu package bernama Psy, nanti akan muncul sintaks sebagai berikut. Kemudian kita masukkan contoh datanya, yaitu ada 8 data, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 17. Kemudian untuk mean dan standar deviasinya, kita masukkan sintaks sebagai berikut, dan untuk perhitungan Z-score-nya, sesuai dengan rumus, Z-score sama dengan data min-min per standar deviasi, atau XI min X bar per S. Sementara untuk koefisien varians, sesuai dengan rumus juga perhitungannya, koefisien varians sama dengan standar deviasi per min atau X bar dikali 100 dalam bentuk persen. Sementara nanti untuk hasilnya akan keluar sesuai dengan sintaks yang akan kita masukkan, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian setelah sintaksnya lengkap, untuk menjalankan programnya kita blok semuanya terlebih dahulu, kemudian kita klik Run. Nanti program akan bekerja seperti pada konsol. Nah, ini pengerjaannya seperti berikut sampai bawah. Dan nanti value atau hasilnya itu akan muncul di environment. Nah, ini jadi koefisien variansnya itu adalah 34,64 sekian dalam bentuk persen ya, seperti di konsol. Kemudian datanya itu ada 8, ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 17. Kemudian minnya adalah 10, standar deviasinya adalah 3,464 sekian. Dan untuk Z-score-nya itu juga ada 8 sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat pada bagian konsol, yaitu Z-score pada data pertama, yaitu
min 1,154 sekian, data kedua min 0,866 sekian, data ketiga min 0,577 sekian, data keempat min 0,288 sekian, data kelima 0, data keenam 0,288 sekian, data ketujuh 0,577 sekian, dan data kedelapan 2,02 sekian. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai koefisiensi varians dan bilangan baku. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.